Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasmin amwalihim wa sadaqatun tutahhiruhum tuzakkihim yuzakkihim biha wa yusalli alaihim inna salataka sakanu lahum wallahu samiun alim. Sadaqallahul azim. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah bertemu di beberapa hari Ramadan. Ya, mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan barokah bagi kita semua. Adapun kali ini pembahasan saya yaitu mengenai bagaimana hikmah zakat yang ada pada di bulan Ramadan. Ya, perlu kita ketahui di zakat ini tentunya perlu banyak yang harus, kenapa kita kemudian harus berpikir kenapa harus berzakat. Nah, kenapa dalam Islam sholat selalu berampingan dengan yang namanya zakat? Karena dalam Islam iman tidak hanya terlihat dalam ibadah, namun juga melalui kepedulian kita sesama manusia. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban finansial, ia juga bukti bahwa iman kita hidup dan juga peduli. Nah, bagaimana asal mula kata dari zakat ini? Zakat berasal dari kata yaitu az-zakah, yaitu suci dan tumbuh serta berkah. Untuk itu artinya ketika seseorang mengeluarkan zakat, harta justru kemudian orang itu akan dibersihkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dalam surah At-Taubah ayat 103 yang katakan wasmin amwalihim wasadaqu tutahhiruhum nazakihim biha wasolli alaihim inna salataka sakanu lahum Allahu samiun alim. Ya, dimana kemudian ambillah zakat sebagaimana harta mereka, dan zakat itu kamu kemudian bersihkan dan mensucikan mereka. Ya. Dari zakat bukan kemudian akan membuat kita miskin, justru maka zakat ini akan membersihkan jiwa dan menumbuhkan keberkahan harta. Zakat itu adalah rukun Islam yang tiga, ya, dimana dia bersandingan dengan keimanan kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua sholat, ya. Yang ketiga kita menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang ketiga yang kelima berhaji. Ya. Itu tadi hadis riwayat Bukhari. Perhatikan baik-baik. Zakat berada sejajar dengan sholat dan juga puasa. Artinya, dalam Islam, kepedulian sosial ini bukan hanya pilihan, namun kewajiban. Hikmah zakat bagi inti yang menyentuh hati adalah yang pertama, dia membersihkan hati dari sifat kikir. Manusia secara alami mencintai harta, tetapi zakat juga melatih kita untuk tidak kemudian menjadikan kita sebagai budak harta. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang dipelihara dan dari kekiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Hasyr ayat 9. 2. Menguatkan persaudaraan umat. Bayangkan kemudian sebuah masyarakat yang dimana di antara si miskin yang tidak peduli dengan, misalnya dengan si kaya tidak peduli dengan si miskin, yang kuat tidak membantu yang lemah, ini pasti kemudian akan luar biasa ketimpangan sosial. Namun dengan adanya zakat memang luar biasanya, sehingga tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah At-Taubah ayat 60, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir miskin. Nah, zakat membuat umat Islam ini tidak saling meninggalkan.
kemudian mendatangkan keberkahan harta banyak. Kemudian banyak orang yang takut tentang bagaimana berkurangnya harta mereka dengan sedekah. Padahal Rasulullah bersabda, harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Di riwayat Muslim. Cara hitung-hitungan ya, tapi dalam hitungan Allah maka kemudian justru maka akan bertambah. Tapi yang luar biasanya dari manfaat yang terakhir itulah ini zakat menghapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat memadamkan dosa. Dari hadis riwayat Tirmidzi. Itu dia bakal memadamkan api, ya, sebagaimana menggunakan api. Jadi luar biasanya dengan zakat ini sangat membantu sekali buat diri kita untuk kemudian mensucikan kita. Untuk itu dengan adanya bulan suci Ramadan yang sangat barokah ini dan amanah zakat, saudaraku, di sekitar kita masih banyak orang tua yang kemudian masih sholat makan, masih banyak anak yatim yang membutuhkan pendidikan, masih banyak keluarga-keluarga yang di sana di luar sana yang kemudian kehidupannya masih dalam kekurangan. Bisa jadi ya Allah menitipkan harta kita ini kepada kita bukan hanya untuk kemudian diri kita saja, tetapi juga dimiliki oleh orang-orang lain. Makanya zakat ini menjadi jembatan antara kita yang mampu dan juga yang membutuhkan. Saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kemudian takut miskin dengan berzakat. Dan yang seharusnya kita takut adalah harta yang tidak dikeluarkan oleh orang lain di dalamnya. Karena pada hakikatnya dalam harta kita itu ya ada milik hak orang lain. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada harta mereka adalah bagi hak orang lain, yaitu hak miskin dan yang meminta dan yang tidak meminta. Quran surah Az-Zuriyat ayat 19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menunaikan zakat dan gemar bersedekah. Amin ya rabbal alamin.